Halo Herminers, kami dari Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Fayeda Sitania, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik. Di sesi Dokter Talk kali ini, kami akan membahas mengenai campak dan rubella atau measles dan rubella. Halo dok. Ya dokter, kita ngomong-ngomong soal campak dan rubella. Sebenarnya apa sih campak dan rubella itu dok? Ya. Jadi campak dan rubella itu adalah penyakit infeksi yang menularkan melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak dan virus rubella. Oke. Campak dan rubella ya dok ya. Ini penyebabnya kira-kira dari mana nih dok? Jadi campak dan rubella ini adalah penyakit yang menularkannya melalui saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus campak dan virus rubella. Oke. Gitu, jadi karena virus campak dan virus rubella begitu ya dok ya. Oke. Bahayanya apa nih dok buat kondisi tubuh misalnya atau untuk kita sendiri, untuk bahayanya seperti apa? Ya, jadi jika seseorang terkena penyakit campak dan rubella ini komplikasinya ini yang sangat berbahaya. Kalau untuk campak sendiri, komplikasi yang paling sering dan cukup berat itu pertama yang sering adalah diare. Kemudian bisa radang paru-paru atau pneumonia. Kemudian bahkan bisa menimbulkan kebutaan, gizi buruk karena dehidrasi karena diare, dan juga sampai bahkan kematian gitu. Wah, jadi sangat berbahaya juga ya dok ya. Sedangkan betul. Sedangkan untuk rubella sendiri, sebenarnya kalau untuk rubella sendiri gejalanya kalau jika anak yang terkena sebenarnya cukup ringan. Biasanya demam, ruam juga, dan disertai pembesaran kelenjar getah bening. Tapi kalau misalnya ini menularkan atau terkena pada wanita-wanita hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan ya, pada awal kehamilan, ini akan berbahaya terhadap janinnya. Itu janinnya bisa menimbulkan kematian pada janinnya atau bahkan kecacatan pada janin. Nah, ini yang kita kenal dengan sindrom rubella kongenital. Nah, sindrom rubella kongenital ini biasanya ini mengenai kelainan kecacatannya itu pada jantung, mengenai organ jantung, kemudian mata, pendengaran, bahkan bisa otak. Jadi cukup berat juga nanti untuk bayi yang dilahirkannya. Gitu. Jadi selain ibu hamil, ternyata memang yang berpotensi kena virus rubella ini adalah anak-anak juga ya? Iya, begitu. Kalau semuanya bisa, semua usia bisa. Menyerang segala usia dari kecil, bahkan bayi sampai dewasa pun bisa. Oh, ternyata bayi sampai dewasa pun bisa. Betul, terutama juga untuk anak-anak ya, karena daya tahan tubuhnya yang masih rendah juga, jadi bisa terkena. Bisa terkena juga ya. Banyak pada anak-anak bisa terkena ya, dok ya. Kalau udah kita ngomong bahayanya nih, nah sekarang kita ngomongin perlindungannya dok. Pencegahannya atau misalnya perlindungannya agar kita terhindar dari virus rubella itu seperti apa dok? Ya, jadi sampai saat ini pengobatannya sendiri pun untuk campak dan rubella hanya bersifat suportif, artinya mengobati gejala yang ada. Yang paling baik sekarang adalah pencegahannya nih. Untungnya kita ada pencegahan yang utamanya ini dengan imunisasi. Jadi untungnya ini ada imunisasi untuk penyakit campak dan rubella. Ada imunisasi campak dan rubella. Ya, pencegahan yang utamanya. Pencegahan yang utamanya itu ya dok ya. Apa sih imunisasi, jenis vaksin untuk imunisasi itu apa dok? Vaksinnya untuk campak dan rubella ini vaksinnya namanya vaksin MR, jadi vaksin measles atau campak, dan R-nya itu rubella. Jadi vaksin MR. Measles dan rubella. Ya, vaksin MR ini. Oke, ini kan memang akan ada gerakan atau kampanye imunisasi campak dan rubella atau kampanye imunisasi MR ya dok? Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih dok? Kapan, di mana, dan siapa saja yang memang harus diimunisasi MR ini dok? Ya, jadi saat ini alhamdulillahnya pemerintah akan mengkampanyekan tentang kampanye imunisasi MR ini, MR atau campak rubella ya, measles rubella ini. Nah, ini akan dilakukan, pemerintah akan melakukan di 2 fase sebenarnya, yaitu yang pertama di bulan Agustus. Jadi pada semua anak-anak usia 9 bulan sampai kurang 15 tahun targetnya. Untuk yang fase pertama ini rencananya akan dilakukan di Pulau Jawa pada bulan Agustus September tahun ini. Kemudian yang selanjutnya tahun depan
sama juga bulan Agustus September juga untuk di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Betul. Baik. Kemudian selain itu ini akan dilakukan 2 tahap. Jadi yang bulan Agustus rencananya ini akan dilakukan di sekolah-sekolah dulu. Di sekolah-sekolah betul. dulu. Kemudian untuk yang bulan September akan dilakukan di fasilitas kesehatan seperti di puskesmas, posyandu maupun di rumah sakit yang bekerjasama dengan dinas kesehatan. Betul. Jadi rumah sakit juga kita nanti termasuk di Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik, kita akan melakukan kampanye imunisasi MR yang nanti akan dimulai. Ini juga untuk informasi untuk Hermines ya dokter ya. Yang nanti akan dimulai tanggal 16 Agustus 2017. Jadi pastikan anak Anda atau si kecil bisa diimunisasi MR di Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik tanggal 16 Agustus ya dok ya? Iya, mulai tanggal 16 Agustus. Sampai dengan bulan September. Bulan September nanti dilakukannya kita tiap hari Rabu dan Kamis. Ya. Tiap hari Rabu dan Kamis dari mulai pukul 11 hingga 5 sore 17 ya 17. Jadi untuk imunisasi MR ini kami akan mulai running tanggal 16 Agustus 2017 yang selanjutnya setiap hari Rabu dan hari Kamis mulai pukul 11 sampai dengan pukul 17. Jadi pastikan Hermines untuk datang ke Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik gratis dan dilakukan imunisasi MR dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, Hermines, sekian sesi Dokter Talk kita kali ini dengan Dr. Fayeda Sitania, spesialis anak. Pastikan si kecil dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik untuk mendapatkan imunisasi MR secara gratis. Terima kasih banyak, sampai jumpa.